Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, pas FM pasti. Halo mitra pas, selamat sore. Salam sehat semuanya. Sore hari ini hadir kembali Selfie Sehat ala Fisioterapi. Satu acara yang sangat menarik mitra pas, setiap minggu pertama dan minggu ketiga di setiap bulannya, yang pastinya hanya di 101 FM Radio Paspati. Sore hari ini satu topik yang sangat menarik, exercise is culture. Nah, telah hadir beliau piyambakipun. Nah, ini dari seniman sudah kelihatan ya, Mas Apri. Sudah lama tak jumpa, beberapa minggu ya. Karena memang gantian gitu biar. Betul, Saya juga bosan. Iya, beda lihat saya terus ya. Mitra pas, Selfie Exercise is Culture. Sore hari ini Anda bisa bergabung di SMS dan WhatsApp 085277999101, juga telepon di 0295385877. Nah, Mas Apri, ini satu topiknya saya agak bingung ini. Kalau bahasanya agak sulit seperti ini saya bingung, maklum ngomong desa, Mas. Oke. Maksudnya seperti apa? Nah, silahkan langsung menyapa Mitra Pas dan juga kita beri edukasi bersama Mitra Pas dan juga termasuk saya, maksud dari topik yang kita bahas sore hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Salam sehat ya Mitra Pas FM. Baik. Kali ini untuk selfie, untuk sehat ala fisioterapi, kita coba menghadirkan tema yang apa ya? Memang saya sengaja Mas Sofi ya. Jadi istilahnya membuat tema atau judul yang katakanlah biar orang itu penasaran. Apa sih ini exercise kok? Hubungannya apa sama budaya, sama culture gitu loh. Jadi kan katakanlah biar orang itu penasaran dulu. Nah, akhirnya kan ya ada beberapa yang akhirnya ketika lihat postingan, loh, apa ini maksudnya ini? Apa ini? Jadi biar tertarik. Kalau tidak kita sharing bareng lah katakanlah gitu. Baik. Jadi intinya bahwa exercise itu di era teknologi yang sekarang ya, itu kan sudah jarang sekali dilakukan. Jadi sebuah kegiatan yang sifatnya harus bergerak tergantikan dengan teknologi. Nah, akhirnya muncullah berbagai macam keluhan atau muncul gangguan-gangguan tertentu yang ada hubungannya dengan aktivitas gerak dan fungsional. Nah, makanya fisioterapi katakanlah mengenalkan lagi, mengedukasi katakanlah sebuah kegiatan yang memang harus dilakukan, yakni exercise. Nah, makanya judulnya saya buat exercise atau latihan atau olahraga ringan. Kita jadikan sebagai sebuah kebiasaan atau sebuah budaya ya. Jadi karena di era 4.0 ini semua serba teknologi, semua serba canggih, gerakan hanya sedikit-sedikit. Mau kita mau apa, tinggal jari aja yang gerak. Nah, apalagi para gamer nih ya. Anak-anak muda sekarang ya, gadget pasti. Istirahat sekolah gadget. Kalau zaman kecil saya dulu istirahat sekolah lari-lari, main sepak bola, main apa lah. Itu sebenarnya dari beberapa penelitian. Jadi ternyata kegiatan-kegiatan exercise yang sifatnya olahraga ringan, olahraga kecil, ternyata bisa menghindari stres. Nah, yang pertama itu, yang kedua otomatis sirkulasi ataupun dari tingkat metabolisme tubuh juga akan terbantu sekali. Nah, jadi terus kemudian kalau aktivitas-aktivitas yang sifatnya banyak diem, duduk apa, pasti akan memunculkan keluhan-keluhan. Nah, seperti kayak Mas Sofi ini mungkin nih, katakanlah jarang olahraga. Keluhannya satu, Mas. Apa ini? Duit. Itu susah, saya olahraga juga. Iya. Siap. Nah, jadi sama nih Mas, banyak nih yang dikeluhkan nih kalau masalah duit. Jadi yang saya amati itu dari beberapa klien atau pasien yang katakanlah aktivitasnya jarang, katakanlah kerja kantoran, pasti identiknya dengan duduk depan komputer atau laptop. Nah, yang aktif yang kerja hanya tangan. Nah, pasti keluhannya apa? Pundaknya kaku, lehernya pasti sekali dua kali pasti mengeluhkan lehernya capek, kemeng apa. Nah, lama boyoknya. Nah, jadi itu ada hubungannya dengan karena kurangnya aktivitas fisik. Nah, kalau di
kegiatan germas ya. Kalau misalkan di dinas kesehatan biasanya akan mempromosikan atau mempromot bahwa masyarakat itu harus gerakan hidup sehat masyarakat germas itu ya, gerakan masyarakat sehat. Nah, jadi istilahnya terkait dengan aktivitas fisik itu juga ternyata digaung-gaungkan, katakanlah minimal berapa menit sih kita harus berolahraga ringan, paling tidak 30 menit. Nah, jadi mitra pas kalau katakanlah yang sering beralasan nih, saya kan sudah gerak, kerjaan saya sudah banyak bergerak apa, oke boleh itu kan, tapi yang namanya exercise itu dilakukan dengan katakanlah senang. Nah, jadi bukan karena terpaksa. Awal memang harus dipaksa dulu awal tuh, tapi paling tidak misalnya katakanlah kalau kita memang sibuk sekali, ya paling tidak jalan santai 30 menit, atau mungkin stretching peregangan apa, senam ringan. Nah, jadi kalau saya ingat zaman kecil saya dulu, orang-orang tua zaman dulu pasti sebelum aktivitas mereka akan jalan-jalan keliling dulu, tangannya digerak-gerakkan apa. Jadi secara tidak langsung mereka berupaya untuk melakukan pencegahan. Jadi katakanlah saat durunge aku mengeluhkan ini, sebelum aku, jadi saya tidak langsung tanpa mereka sadari, mereka sudah melakukan kegiatan exercise yang akhirnya katakanlah sebuah kebiasaan. Jadi sebelum mereka katakanlah berangkat ke sawah, orang tua zaman dulu akan jalan-jalan dulu, berolahraga ringan. Kalau yang katakanlah sholat di masjid, mereka pasti akan jalan dulu, olahraga sebentar tuh. Nah, jadi untuk selfie sendiri, untuk teman-teman fisioterapi pasti akan menganjurkan untuk bergerak. Bapak Ibu jangan lupa ya gerakan ini, Bapak Ibu jangan lupa ya untuk aktivitas ini sekian kali, jangan lupa untuk bergerak. Jadi ini yang seperti itu. Nah, dilansir dari beberapa penelitian juga, itu dari sekian banyak kasus, apapun diagnosa medisnya, apapun diagnosa dari dokter, pasti ada hubungannya dengan gangguan gerakan. Nah, dan mau tidak mau apa, mengembalikan aktivitasnya dengan exercise, dengan latihan, dengan melakukan kegiatan aktivitas fisik gitu. Nah, jadi makanya exercise is culture. Nah, jadi memang harus digaungkan lagi yo. Latihan itu jadikan kebiasaan, ya, jadikan budaya. Jadi yang tadinya hobi nge-game, nah seminggu 2 kali lah katakanlah dia harus tetap bergerak ya, walaupun biasanya dia bergeraknya olahraga jempol, nah gantian ini olahraganya seluruh badan digerakkan itu. Jadi ini pun berlaku juga untuk semua kalangan masyarakat. Jadi apapun yang jenengan kerjakan, paling tidak untuk kegiatan-kegiatan exercise atau latihan atau olahraga yang ringan tetap harus dikerjakan itu. Ya, anggap aja kalau zaman dulu ya, mungkin kita masih sering lihat sore habis asar banyak orang main bulu tangkis depan rumah, apa lari-lari kecil, mainan apa yang sifatnya ada gerakan aktivitas tertentu, lari-lari, loncat apa itu yang kotak-kotak itu. Nah, sekarang sudah tidak ada kegiatan-kegiatan seperti itu. Jadi banyak sekali keluhan-keluhan yang ada hubungannya dengan keluhan-keluhan dengan aktivitas fisik. Jadi banyak sekali, hampir 90% itu klien atau pasien yang datang berobat ke rumah sakit ataupun ke fasilitas kesehatan, pasti keluhannya adalah yang pertama nyeri. Nah, dari nyeri itu muncul akhirnya gangguan aktivitas fisik. Jadi karena nyeri, si A, si B, si C tidak bisa melakukan ini. Si A, si B, si C yang tadinya bisa aktivitas ini, dia tidak bisa. Nah, berawal dari apa ya? Awal itu pasti gangguan di gerakan 1-2 gerakan aja yang menyebabkan kesulitan, akhirnya berlanjut. Nah, sampai muncul nyeri, baru akhirnya berobat. Ketika berobat, keluhan hilang, tapi tidak terselesaikan dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk menjaga biar tidak sakit lagi. Nah, itu. Nah, mungkin dari fisioterapi sendiri tetap
dari segi promotifnya maupun preventifnya pasti akan menggaungkan dengan kegiatan ataupun aktivitas fisik. Nah, jadi ya kembali lagi, exercise is culture. Nah, gitu. Baik, mungkin itu Mas Afi sedikit sharing, atau mungkin nanti banyak dari teman-teman yang mungkin dari teman mitra pas atau yang rekan sejawat mungkin yang pengen katakanlah sharing, boleh nanti ya. Oke. Iya, mitra pas dan exercise is culture ini masih agak sulit menerima saya. Oke, siap. Karena memang masih banyak yang menolak gitu. Iya betul, karena budaya kita, budaya saya terutama ya. Wah, kalau kita bisa santai-santai kenapa harus gerak? Oh iya. Wah, ini perlu dibuka ini wawasannya. Oke, mitra pas. siap, Nah, sedikit siap. tadi sudah dibuka oleh Mas Apri. Anda bisa bergabung di SMS dan WhatsApp 085277799901, juga telepon di 0295385877, atau juga bisa langsung masuk di fanspage kami di Radio Pas FM 42. Beberapa pertanyaan Mas Apri yang sudah masuk sore hari ini yang berkaitan dengan topik kita, exercise is culture. Ini dari Mbak Vivi di Puri. Nah, selamat sore Mbak Vivi. Ini pengen bertanya nih Mas Apri. Kalau sendi lutut sering sakit, cepat capek, pegal-pegal, apakah karena kurang gerak? Terus terang jarang olahraga. Apakah olahraga jalan itu sudah cukup Mas Apri? Matur suwun. Oke, langsung saya jawab ini Mas Afi. Iya, monggo. Baik. Terima kasih, pertanyaan yang bagus. Ini ada hubungannya langsung mengarah ya, apakah kurang olahraga ataukah apa ya istilahnya, sering kaku apalah, itu kan salah satu beberapa keluhan yang memang sering dikeluhkan klien atau pasien yang datang ke layanan kesehatan. Kalau dari pertanyaannya Mbak Vivi ya yang di Puri, baik, mungkin salah satunya yang bisa saya bayangkan atau yang bisa saya simpulkan jelas, karena tujuan dari exercise atau olahraga itu menjaga daya tahan. Nah, jadi mungkin kita anggap katakanlah jenengan 1 minggu sekali ya jalan. Nah, itu nanti dihitung proporsinya, jenengan jalan itu berapa menit. Nah, karena kalau dari acuan dari para peneliti yang di dunia olahraga, tubuh akan merespon atau katakanlah bisa merespon dengan baik aktivitas yang kita lakukan adalah minimal 30 menit. Nah, jadi jalan santai pun sebenarnya sudah bisa dijadikan sebuah kegiatan olahraga ringan, tapi dengan durasi paling tidak 30 menit. Nah, itu. Nah, terus perlu diperhatikan juga kalau dengan keluhan-keluhan di lutut, kita juga harus memperhatikan dengan berat badan kita. Nah, katakanlah saya tidak tahu untuk Mbak Vivi berat badannya berapa, karena sendi lutut itu kan mau tidak mau ketika kita aktivitas, kita berdiri, kita jalan, itu si lutut itu akan menopang berat badan kita. Nah, itu jadi terus faktor usia. Nah, faktor usia itu juga pengaruh sekali, karena apalagi untuk perempuan itu memang untuk kasus-kasus diagnosa OA, osteoartritis, atau mungkin bahasa awamnya apa ya, pengapuran di sendi lutut. Nah, itu salah satu populasinya memang perempuan 2 kali lebih lipat dibanding pria. Karena apa? Memang satu pengaruh berat badan, kemudian hormonal tuh. Jadi ketika si perempuan atau para wanita mengandung, mau tidak mau kan berat badannya berlebih. Beda itu. Jadi berlebihnya kan katakanlah memang ada tumpuan yang si lutut itu ada kelebihan beban itu. Kemudian memang faktor hormonal juga pengaruh itu. Nah, solusinya gimana? Nah, mungkin untuk Mbak Vivi ya yang di Puri, mungkin barangkali kita evaluasi lagi olahraga jalannya itu seminggu berapa kali. Nah, itu. Terus kemudian berapa menit. Nah, seandainya kok katakanlah sibuk atau apa, mungkin bisa ditambahi dengan kegiatan bersepeda. Nah, karena bersepeda itu juga olahraga lutut, tapi tidak membebani lutut secara berlebihan. Nah, itu salah satu kegiatan yang bisa dilakukan untuk menjaga sendi lutut itu. Kemudian berat badan. Nah, berat badan ini juga
perlu diperhatikan juga, karena memang keluhan-keluhan berat badan untuk saat ini, karena kemarin ngobrol dengan beberapa teman dari gizi, ternyata kasus obesitas lumayan meningkat di Indonesia itu. Jadi salah satunya ya kurangnya aktivitas gitu ya? Itu. Iya, betul sekali. Mager. Kalau mager sepaham saya dulu itu ya bikin pager gitu. Nah, itu berkeringat kalau mager zaman sekarang. Zaman sekarang enggak berkeringat sama sekali. Itu. Nah, itu. Iya. Dan untuk Anda Mitra Pas, ini tadi ada yang masuk di telepon. Monggo silahkan untuk bergabung kembali Mitra Pas di 0295385877, atau juga Mitra Pas bisa SMS dan WhatsApp di 08527779999101. Nah, ini untuk menyambung juga pertanyaan dari Mbak Vivi ini, kalau bedanya antara gerakan biasa dengan olahraga secara ringan saja itu seperti apa, Mas? Kalau perbedaannya sih sebenarnya tidak terlalu banyak sih, Mas ya. Cuman hubungannya dengan olahraga itu kan ada durasi waktu. Oke. Nah, katakanlah kita itu tadi yang dikatakan 30 menit gitu ya. Betul. Kan beda dengan kita aktivitas. Katakanlah kalau alibinya ibu-ibu rumah tangga ya, katakanlah alibi ya. Loh, Bu. Alibi Bu. Jadi kalau diajak olahraga, kita kan sudah olahraga, kita sudah ngepel, nyapu apa. Oke, baiklah, boleh. Cuman katakanlah kan harus ada aktivitas yang katakanlah stretching. Peregangan. Jadi bisa ibu rasakan, katakanlah ibu jalan biasa, katakanlah setengah jam keliling kampung mungkin ya, atau keliling lapangan ya, dengan ibu berjalan sambil menyapu. Nah, sama-sama keluar keringatnya, sama-sama katakanlah energinya terbuang, tetapi yang direspon tubuh itu akan berbeda. Itu karena lagi-lagi yang berbicara di situ tadi kembali ke awal, kebahagiaan ya. Oh iya, betul. Makanya jarang banget ibu-ibu nyapu terus sambil senyum-senyum gitu. Jarang sekali. Paling juga nyapu kayak gini gitu. Ya, mohon maaf ya Bu ya, bukan saya yang ngomong. Baik. Iya, ini juga yang sudah masuk di WhatsApp ada Mbak Asti. Mas Apri dan Mas Ovi, di era digital ini kan banyak sekali perangkat atau aksesoris perhiasan yang katanya bisa membuat tulang lebih sehat, darah lebih lancar, bahkan juga menghilangkan sakit kepala. Mohon maaf, seperti halnya gelang dan kalung kesehatan. Nah, sebenarnya hal seperti itu bagaimana? Baik, ini berarti kayak apa ya? Ini pendapat saya murni ya, karena ini pendapat saya. Baik. Boleh silakan jenengan, saya tidak akan melarang jenengan pakai model-model alat bantu untuk menjaga kesehatan. Cuman, nah ini ada cumannya ini. Sebagus-bagus apapun alat kesehatan, tanpa jenengan imbangi dengan gerakan, sama aja. Itu sesuatu hal yang mustahil jenengan untuk bisa menjaga kesehatan maupun kebugaran tubuh itu. Jadi tujuan dari gelang atau mungkin aksesoris yang sifatnya ini kan hanya membantu, tetapi berapa jangka waktunya kita kan tidak tahu. Aktivitas sistem kerjanya seperti apa itu kan beda ya, dengan apa yang antara tubuh satu dengan tubuh yang lain kan penerimanya kan beda. Betul. Pasti sampelnya yang diambil pasti yang diketokno sing apik-apik tok. Iya. Ndak ada sing elek diketokno. Betul. Itu yang namanya sebuah teknologi ya, pasti ada kelemahannya. Nah, kembali lagi kalau kita balik runut ke kembali ke dasar lagi, bahwa sebetulnya manusia itu memang diciptakan untuk bergerak. Nah, kalau misalkan katakanlah ini Mbak Asti ya tadi ya. Iya, betul. Mbak Asti katakanlah jenengan sehat, jenengan tidak ada keluhan apapun, saya tempeli katakanlah aksesoris itu, tapi jenengan hanya cukup duduk sama makan di tempat tidur selama 1 bulan. Itu kira-kira gimana? Coba jenengan bayangkan ya. Kalau tanpa jenengan imbangi dengan aktivitas ataupun gerakan fisik, pasti jenengan akan merasa ndak enak, badannya kaku semua. Yang tadinya jenengan sehat buger, tapi jenengan katakanlah sudah terlalu yakin dengan yang terlalu dipakai yakin gitu. Katakanlah dipakai terus jenengan dah wes ndak usah ngapa-ngapain wes, kamu katakanlah Mbak Asti ini tiduran, duduk semua difasilitasi, makan diambilkan, wes pokoknya tidak boleh keluar dari kamar atau dari tempat tidur lah.
pasti jenengan dalam 1 bulan pasti akan mengalami satu biasanya stresor. Yang kedua biasanya penurunan kemampuan otot. Nah, kemampuan otot. Jadi yang katakanlah tadinya bisa untuk aktivitas fisik, katakanlah jalan setengah jam tidak ngos-ngosan, ketika tak kurung di dalam kamar setengah jam tak suruh jalan, nafasnya lain, pasti ngos-ngosan. Karena memang nggak pernah latihan itu tadi ya Mas. Betul sekali. Nah, jadi memang semua butuh latihan. Dan dibiasakan jadi budaya ya Mas. Iya, betul. Jangan cuma kaosnya yang olahraga. Nah, ini betul untuk sekali. Teman-teman saya juga ini banyak ini yang lagi di belakang juga seperti itu ya. Gayanya pakainya kaos olahraga tapi nggak pernah olahraga. Ya, ini termasuk juga yang sudah menyampaikan pendapat juga di sore hari ini. Mas, lawang olahraga nggak kober, kerjaanku aja sudah gerak terus dari pagi sampai sore dan sudah tak niati sekalian olahraga. Dari Bu Rini ini terima kasih. Ini bagaimana sih untuk membuka mindset kita bahwasanya memang betul olahraga itu sangat penting. Exercise walaupun ringan tapi continue itu juga penting. Nah, betul, ini untuk membuka mindset seperti itu bagaimana Mas? Baik. Jadi kembali lagi ke ini tadi Bu ya. Jadi secara tidak langsung Bu Rini ya, kalau saat jenengan melakukan olahraga awal mungkin akan terpaksa, tapi kalau jenengan lakukan secara kontinu, secara rutin, itu sudah langsung akan mempengaruhi dari kualitas kebugaran ibu. Nah, jadi yang kita kejar bukan hanya sehat saja, tetapi bugar, sehat dan bugar. Nah, sehat dan bugar kan beda banyak, ya Mas ya benar. Beda. Kan banyak orang yang sehat katakanlah Mas, tidak ada keluhan apapun, tapi dia keluhannya apa? Lemah, letih, lesu. Nah, betul. Banyak kan lesu, gampang ngantuan, apa. Nah, dia kan tidak bugar itu namanya. Sehat, dia tidak ada keluhan, tetapi dia tidak bugar. Nah, jadi tujuan dari exercise itu ya meningkatkan tingkat kesehatan dan juga kebugaran. Betul, itu. Jadi tujuannya tidak cuma sehat aja, kita tidak cuma ngejar sehat, tetapi ngejar bugar. Nah, kalau kita sehat dan bugar, pasti langsung bahagia itu apa ya? Menyusul itu. Iya. Lagi-lagi karena sehat terus bugar. Nah, ini Bu Rini dan bukan cuma ibu-ibu sih, tapi juga bapak-bapak dan semuanya. Untuk kita apalagi yang masih muda, memang olahraga itu sangat penting. Tapi juga kadang ini Mas Apri ya, kalau mohon maaf banget di kampung, begitu malah kok olahraga bareng kayak orang digawean. Itu yang sering susah itu seperti itu. Siap. Nah, ini juga yang sudah hadir, terima kasih. Ada dari Mas Eko, Mas Apri, apa sih latihan ringan yang bisa membuat tensi darah lebih stabil? Karena bapak saya sering mengeluh karena tensi tinggi, misalnya ngelunan dan lain sebagainya. Nah, adakah gerakan yang bisa membuat darah lebih stabil? Terima kasih. Baik. Ini sepemahaman saya. Baik. Jadi gerakan apa sih yang bisa untuk membantu menurunkan tensi ya? Baik. Sebetulnya apapun aktivitasnya sebenarnya itu bisa membantu ya. Jadi katakanlah kalau misalkan bisa, coba dirutinkan untuk jalan pagi tiap hari atau paling tidak seminggu minimal 2-3 kali 1 minggu ya. Jalan pagi itu paling tidak dilakukan setengah jam ya, jalan pagi. Nah, kalau di kampung atau apa itu kan aktivitas jalan pagi sudah mulai jarang dilakukan sekarang. Nah, padahal ketika kita jalan pagi sekali 2 kali, kalau kita di area pemukiman mungkin ya, kita akan menyapa 1-2 orang. Nah, sudah langsung itu akan memicu hormon-hormon endorfin, hormon kebahagiaan. Siap. Nah, jadi orang yang hipertensi kebanyakan dari beberapa penelitian juga itu karena faktor stresor. Nah, kembali lagi ke stresor. Betul. Sehat tapi tidak bugar. Nah, ini yang bahayanya di situ justru. Jadi ya mungkin itu aktivitas jalan dulu. Dah, coba rutin itu. Nah, kembali lagi yang biasanya membuat orang malas adalah rutinnya. Nah, paling melakukan sekali, 2 kali, 3 kali. Nah, terus kemudian aktivitas apa yang bisa membantu untuk menurunkan tensi? Tensi biasanya ada hubungannya dengan leher kaku, pundak kaku, apa. Nah,
Kalau misalkan jenengan masih ingat senam SKJ zaman SD dulu itu kan ada perenggangan kepala, leher dan bahu. Nah, coba itu dilakukan. Nah, itu paling tidak bisa membantu mengulur otot-otot area sekitar leher dan juga bahu. Nah, itu membantu sekali juga mengurangi ketegangan otot di area tersebut. Itu. Oke. Dan Mas Apri, ini satu pertanyaan terakhir barangkali sebelum kesimpulan ini dari saya. Nah, ini adakah gerakan begitu yang bisa benar-benar membuat tubuh itu ideal? Tubuh ideal, sebentar. Saya masih yang dimaksud ideal itu gimana itu Mas ya? Dalam tanda kutip yang katakanlah kalau cewek kita kan sering mendengar diet sehat, terus diet yang seperti apa. Nah, intinya berarti saya ganti Mitra Pas, diet yang sehat itu seperti apa, Mas? Sehat. Iya. Identiknya kalau diet itu kan hubungannya dengan mengatur pola makan ya. Tapi kalau dari segi aktivitas fisik atau dari segi exercise itu tidak bisa menentukan pola aktivitas yang baik dan benar. Katakanlah gerakan yang seimbang, semua badan gerak. Katakanlah kalau Mas Ovi kepengen menginginkan ideal ya, katakanlah berat badan ideal, bisa bentuk kalau cowok ya kotak-kotak gitu ya. Kotak-kotak apa. Baik. Olahraga yang paling ringan dan menyenangkan yang bisa dilakukan apa Mas? Berenang. Nah ini susahnya kalau nggak bisa berenang. Mas Ovi lakukan kegiatan berenang paling tidak minim lah seminggu 1 kali atau 2 kali. Nah, insya Allah itu nanti akan bisa membantu apa yang Mas Ovi inginkan. Karena dengan berenang saya langsung semua tubuh bergerak. Itu paru kerjanya bagus, jantung kerjanya bagus. Nah, tapi dengan catatan habis berenang jangan makan berlebihan. Nah, ini biasanya habis berenang paling enak makan mie. Betul. Mohon maaf ya. Mie godok itu sakit banget. Jadi kan sering kita lihat berenang, tapi sambil tengah-tengah berenang makan, nyemplung lagi, makan, nyemplung lagi. Nah, sebenarnya nanti akhirnya apa? Tujuan dari olahraga renang itu ndak tercapai. Betul. Pembuangan kalorinya ndak pas, ndak sesuai proporsi. Itu. Jadi renangnya bagus. Cuman yang kurang pas adalah konsumsi makanannya. Nah, karena identiknya kalau berenang pasti makannya banyak. Betul. Ini kebiasaan juga ini, bukan hanya saya tapi juga banyak seperti itu. Hampir semua. Jadi apalagi kalau orang-orang yang memang tidak terbiasa dengan olahraga renang, pasti bawaannya lapar. Itu pasti. Jadi sebenarnya tubuh tanpa satu hari kita tidak makan tidak akan kelaparan. Kelaparan mesti, tapi tidak akan sel tubuh kita tuh punya cadangan yang bisa untuk mengambil kalori itu, yaitu di lemak. Nah, makanya kalau selain kita olahraga untuk mengatur memang sehat dan bugar, itu memang paling tidak si tubuh itu ngambil energi dari lemak. Makanya nanti orang-orang yang olahraga lemaknya sedikit karena kemakan jadi energi itu. Nah, efeknya jadi kotak-kotak itu tadi untuk yang misalnya saya kotak-kotak gitu ya. Berapa meter persegi lah ya. Tapi itu pun kalau Mas Ovi pengen bentuk kotak, itu memang ada latihan khusus memang untuk penguatan otot perut. Gitu. Nah, ini kalau kita ngomongin tentang ini nampaknya juga lama banget gitu karena terlalu banyak gitu yang terlalu harus disiapkan oleh saya terutama. Nah, ini waktunya sangat mepet Mas Apri, mohon kesimpulannya juga lebih ke semangatnya untuk Mitra Pas yang lain di rumah. Baik, pada Mitra Pas, jadi untuk meningkatkan sehat dan bugar. Nah, jadi garis bawah lagi ya, selain kita mengejar sehat, kita juga harus mengejar bugar itu. Jadi paling tidak kita jadikan bahwa exercise itu jadikan sebuah kebiasaan, bahwa latihan ataupun gerakan fisik selama 30 menit jadikan sebuah kebiasaan. Nah, beberapa contoh yang katakanlah kalau kesulitan ya kita bentuk komunitas. Katakanlah komunitas jalan bareng. Nah, bangun tidur habis subuh katakanlah ibu-ibu atau bapak-bapak sebelum berangkat kantor jalan dulu. Wah, syukur-syukur tonggone dijawil. Nah, jadi itu. Jadi yang perlu saya tekankan itu aktivitas minimal 30 menit. Nah,
gitu. Karena dari beberapa penelitian memang di Indonesia banyak kasus-kasus bermunculan dengan diagnosa medis apapun biasanya berawal dari aktivitas fisik yang kurang itu. Baik. Oke. Awalnya pasti berawal dari itu. Baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, G. Mas Afi G dan Siap. juga Mitra Pas. Kita sambung 2 minggu lagi mungkin Betul, ya dengan topik-topik Baik, yang baik. lebih menarik pastinya, Mas Siap, Apri. siap. Cukup Mas Apri? Cukup. Terima Itu dulu. kasih Ya. sudah berkenan hadir sore hari ini. Siap. Salam untuk teman-teman semuanya. Baik. Ya, Mitra Terima Pas. kasih. Demikian tadi topik yang sudah kami bahas untuk menjadikan edukasi juga untuk kita semuanya, Mitra Pas, bahwasanya memang yang namanya latihan itu sangat penting. Olahraga walaupun ringan tapi dengan dibiasakan itu juga sangat penting untuk menjaga kesehatan dan kebugaran kita. Ovi pamit dari Selfie Sehat ala Fisioterapi di edisi hari ini. Terima kasih, selamat sore dan salam sehat semuanya. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.